Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan sedikit kegiatan pertanian yang ada di lokasi tempat tinggal saya, yaitu Rasojaya. Berikut cuplikannya. Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu wilayah yang berkembang pada sektor pertanian dengan hasil bumi utama tanaman budidaya seperti tomat, cabai, terong, kacang panjang, mentimun, kol bunga, dan seledri. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang budidaya tanaman tomat itu sendiri. Adapun pengelolaan tanaman budidaya tomat meliputi beberapa tahap, yaitu persiapan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, sampai ke proses pemanenan. Pada pengelolaan lahan pertanian di lokasi tempat saya tinggal, untuk pengelolaan tanahnya dilakukan sekali dalam 2 tahun. Pengolahan lahan dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa tanaman sebelumnya, kemudian tanah dicangkul membentuk bedengan, dan setiap bedengan ditaburi kapur dolomit, pupuk kandang ayam, dan abu pembakaran. Setelah itu, lahan disiram dengan air. Lahan gambut diinkubasi selama 1 minggu agar proses dekomposisi bahan organik pada tanah gambut berjalan dengan baik. Langkah terakhir dilakukan pengukuran pH tanah sampai reaksi tanah gambut lebih besar dari 5. Selanjutnya, dilakukan pemasangan mulsa plastik hitam perak sesuai dengan ukuran bedengan. Selanjutnya, yaitu pembibitan. Pembibitan dilakukan pada tray seedling untuk menumbuhkan tanaman hingga siap dipindah tanam ke lahan. Masing-masing lubang tray seedling dimasukkan sebanyak 2 benih dan ditutup dengan tanah. Kemudian adanya naungan untuk melindungi benih dari hujan dan sinar matahari langsung. Penyiraman dilakukan secara hati-hati menggunakan semprot lubang halus agar benih tidak terlempar keluar. Setelah umur 18-21 hari dengan jumlah daun 4 helai, bibit siap pindah tanam ke lahan. Selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman bibit ke area lahan bertujuan untuk menumbuh kembangkan tanaman sampai siap panen. Penanaman bibit dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9 pagi dan sore hari setelah jam 15.30 untuk menghindari stres karena terik matahari. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman merupakan perlakuan tanaman dan lingkungannya agar tetap tumbuh secara normal. Pada tanaman budidaya, pemupukan diperlukan karena pada tanah gambut sangat miskin mineral dan hara yang diperlukan bagi tanaman. Jenis pupuk yang diperlukan adalah pupuk lengkap terutama yang mengandung NPK, Ca, Mg, dan unsur mikro, Cu, Zn, dan B. Pemupukan harus dilakukan secara bertahap dan dengan takaran yang rendah karena daya pegang hara tanah gambut sangat rendah sehingga pupuk mudah tercuci. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Dalam budidaya tanaman tomat perlu dilakukan pemangkasan batang daun di bawah cabang utama atau cabang V pada tanaman berumur 50 hari setelah tanam, yaitu batang daun yang tumbuh di samping cabang V yang bertujuan untuk mengurangi kelembaban dan memperbesar bunganya. Batang yang dipangkas dikumpulkan lalu dibuang di tempat yang agak jauh dari lokasi penanaman untuk menghindari hama dan penyakit yang dapat menular ke tanaman tomat. Yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan di lapangan dilakukan pada saat berumur 60-70 hari setelah tanam, sekitar umur 65 hari, tangan 75%, yakni ketika buah masih berwarna hijau atau kira-kira 5-7 hari lagi menjadi merah. Sementara itu, buah yang sudah matang dengan berwarna merah cerah akan dikonsumsi secara langsung. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari karena cahaya matahari tidak terlalu panas. Panen dilakukan dengan cara memetik buah dan tangkai tanamannya. Kemudian, tomat yang telah dipanen dikumpulkan di keranjang dan diberikan alas dan diletakkan di tempat yang teduh. Dalam satu hamparan panen dilakukan secara bertahap dengan interval waktu 2-3 hari. Pemanenan tomat harus tepat waktu karena pemanenan yang terlambat akan mengakibatkan buah membusuk. Sekian kegiatan pertanian yang ada di lokasi tempat tinggal saya berada, khususnya pada tanaman budidaya tomat. Semoga pada video kali ini bisa memberikan kita pelajaran tentang budidaya tanaman tomat yang baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.